Bismillahirrahmanirrahim. Pak Jinator kelompoknya tadi bisa saya. Bapak apa ya Bapak lu? Jarang. Contoh gini. Saya perlu jarang ya. Contoh gini. Karena kita jadi foto. Indahnya itu Bapak. Di kanan itu baju kita jaga punah niat tamuta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan. Lihat itu Bapak. Makassar itu ada kata tabi. Itu tabi Pak, tidak ada dalilnya. Cari di hadis, tidak ada. Tapi kenapa tabi itu jadi simbol budaya Makassar? Kenapa? Karena tabi itu adalah penghormatan, penghargaan kepada orang tua yang lebih tua. Makanya anak kalau ada yang tak begini itu Pak, pasti nak anak kita ya anak bayi. Punaninya anak katanya berapa orang bayi? Pasti dikatakan ini pateman. Nah, cara orang tuanya. Kenapa? Karena itulah kata tabi. Masih anak-anak mana totoy. Bapak Ibu, lanjut. Jadi bacakan istighfar kalau orang mau meninggal. Kau ajar gini, istighfarkan dulu. Dan langsung la ilaha illallah. Minta duduki. Ini ada kejadian Pak. Itu orang kalau mau mati Pak, itu kitab At-Tazkirah menjelaskan 3 kali gelombang itu. Ini harus dipelajari. 3 kali gelombang, ya itu kaki. Punna pagam memintu bangkenga. Itu dokter, dia cuma tahu ini. Ini. Masih hidup ki. Jantung apuris hidup ki. Tapi Islam tidak. Islam tidak. Jadi nama marami bangkin nakamane tindis itu kaki. Ini yang kaki besar, tindis. Pun atap pagam bangkin itu masih ada harapan. Tapi kalau sudah ditindis yang kaki besar ini baru dia sudah tidak goyang-goyang, jangan tinggalkan itu. Dia sudah mulai sakarat itu. Berat dari lumpuh. Makanya dia gemetar. Punna tobaji mati kata Nabi, dicabut nyawanya melalui wajah. Maksudnya wajah itu sewaktu mau dicabut kata Nabi ada 2 hadis. Satu, seperti benang yang ditarik dari tepung terigu, sungguh sangat halusnya. Itulah kematiannya orang yang beriman Pak. Yang kedua, seperti orang yang digigit semut sehingga dikokok keluar, hanya sedikit sekali sakitnya untuk pelepas dosa saja. Kalau tidak ada manusia tidak ada dosanya, betul tidak? Makanya kata Nabi, orang beriman itu ada dosanya, tapi digigit seperti semut sehingga mampu dikasih begini selesai, sakitnya itu sudah hilang. Bicara, tak pernah naik. Kemudian naik di sini, kamu gelombang kedua itu ini. Kalau lain-lain mini perut, tidak seperti biasanya. Sewaktu dikasih makan itu orang sakit, dipakandre tiba-tiba langsung luap boleh, muntah 3 kali dia muntah, jangan tinggalkan itu. Kenapa? Tubuh sudah tidak bisa menerima makanan. Iya betul, karena kau isakan jamanya. Undania tatua tak 60 umurnya 70. Selama dia masih siap pakandre memang bayi-bayi. Karena ada saja dia tidak bisa lagi makan Pak. Lupa kanda tak boleh nih Bapak Ibu, sudah tidak bisa ke masuk makanan. Ngantar gimana? Apa nakan? 1 kali kasih masuk dia muntahkan. Kenapa? Sudah tanda itu. Apalagi sudah sakit keras. Itu yang dialami ayah saya di rumah sakit Daya. Maka saya katakan, sewaktu saya angkat kepala itu, kalau orang sudah mulai sakit, harus dipelajari Bapak Ibu. Supaya tidak mikir lagi, contohnya tidak anak ustaz, tidak Pak Imam, tidak ngasih di tempat. Kita yang bergerak. Sekarang imam dengan ustaz sibuk ngasih ini, betul tidak? Lu cini-ciniki, net tetangga terhormati lu cini-ciniki. Pak Imam lampai, ustaz katanya tongi. Inilah intinya taksiyah, tazkiyah. Angkat kepalanya itu Nabi waktu mau meninggal istrinya, ya, Sayyidana Khadijah. Sewaktu mau diangkat kepalanya, meneteskan air mata si Sayyidina Khadijah, keluar air mata dari sini baru langsung diambil kepalanya oleh Rasulullah, kemudian diletakkan di pahanya Nabi.
Sewaktu diletakkan banyak Nabi, Rasulullah menangis, Pak. Keluar air matanya. Langsung jatuh di pipinya istrinya. Datang malaikat Jibril. Ya Rasulullah SAW, si Sayyidana Khadijah, Allah titip salam kepadanya. Sekarang istrimu dibangunkan istana di atas istana dalam surga. Bismillah. Apa kata malaikat? Meninggalnya istrinya Rasulullah SAW, 7.000 malaikat hadir di Makkah. Fatimah Az-Zahrah anaknya Rasulullah SAW meninggal, 5.000 malaikat hadir, Pak. Tidak main-main. Beruntung tak itu, Pak, kalau tiba-tiba dicabut jabatan, datang semua malaikat, apa dia katakan? Ini orang baik, orang beriman, tobaji ini di kampung dapat isi di kampung ini orang baik. Itu jadi berita sangat luar biasa. Diumumkan di masjid, yang mengumumkan menangis juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, telah meninggal dunia. Dan contoh je. Allah dah mati. Jangan rendan ini. Ku sampai dengkebu. Banyak tak? Ada yang kau balik dengawi, malah dah mati. Malah dulu mati. Kawan malah mati jadi. Betul tidak? Ada yang kau balik, malah dulu. Lagi malah tunjuk kurang. Malangnya di mana? Dan tadi nak, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bisa salam inna. Ya. Ibu-ibu kaya, teh pabangka itu. Nak bahasa menjaring. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salam meninggal dia dengawi. Asing ya, aku tak nangasing tu tahu, aku tak nang. Ini jadi kan dengawi, ini jadi dengawi ni. Pun Nabi biasa sulit diwala ka. La ilaha illallah wajib nama wa tawat. Deh. Hari nak tawat tu. Tawat. Aku tanya boleh. Di kampung yang lain. Yang mana itu? Itu kalau selalu pergi di warung, biasa di pasar kan, naikin dan traktir. La ilaha illallah. Jadi mati, jadi kenapa? Tidak nak traktir macam itu. Ya gitu Pak, kalau orang baik dicerita baik. Lagi coba apa bisa. Apa yang mengumumkan yang musuh bubuyutan, musuhna. Nah mungkin tapi apa dalam hatinya? Assalamualaikum. Mati. Dalam hati dia, walaupun dalam diumumkan di masjid dia semua kita dalam hati. Kenapa? Apa? Musuhku. Itulah tidak enaknya musuh-musuh. Bapak ibu yang kami. Bajiki, ampi-ampi tak bajiki, tetangga-tetangga. Ini tetangga 40 rumah di samping kanan, kata Nabi pun tetangga paling dekat. Kiri 40, depan 40, belakang 40. Kalau kita dapat musibah, siapa yang belum membantu Bapak? Tetangga. Tenda bisa terbangun Pak karena bantuannya tetangga. Betul tidak? Kita kerjasama, gotong royong, bantu ngasih, bantu keluarga ini keluarganya almarhum Bapak Baharul dia setuju. Kenapa? Karena kita tahu itulah peranannya namanya tetangga. Jangan sakiti tetangga. Saya pernah ceramah taksiah Pak, yang hadir 5 orang. Baru kursi 30. Dalam hati gunanya ada ceramah ini. 5 orang hadir, saya tidak main di kota. Dia saya tanya Porto, kenapa ada kurang sekali? Biasa Ustaz. Apa yang biasa? Ini karena dia kan ngerti. Banyak musuhnya. Jadi orang beri itu terpaksa didata. Bayangnya itu begitu. Jangan banyak musuh. Kalau bisa nanti kalau mati itu banyak yang menangis. Betul tidak? Nah, doakan. Kudu bintang mutiara kudu. Cepat sekali meninggal. Ya. Baik jadi mesti itu Bapak Ibu tapi pemukuran kan. Punanya tok bandi masih juga. Saat ini biasa dilanggar ibu-ibu. Matikan televisi. Sebut apa ini? Kumandangkan itu tukang azan. Kata Nabi ada doa yang tertanam di dalam. Salah satu doa yang mustajab adalah antara azan dan iqamah. Kalau azan orang yang bicara. Ya. Seperti itu kalau ambil ke air wudhu Pak jangan bicara. Kecuali kalau memang dalam keadaan darurat. Ada tuh dengar biasa azan itu.
bersebelahan dengan pengantin. Itu cara menghormati saat. Kalau azan di masjid kasih berhenti elektro, mengganggu orang sholat. Bagaimana kalau azan kemudian bunyi itu elektro? Contoh isik kibar, Allah, pernah isik kan? Contoh jinna, Allahu Akbar, pas kita ngisiki, salah itu elektro, siki bumbu. Nang jadi pangisi. Ayo bisa. Tidak ini, nah. Betul tidak? Saling menghormati. Ajar anak tak jangan terlalu cinta ke elektron. Cintalah datang tempat-tempat begini, pengajian, masjid untuk apa? Untuk apa? Satu, supaya rasa cintanya itu kepada agama, kepada Allah, kepada Rasulullah, anak-anak tumbuh di sekarang. Jangan ikuti yang namanya Korea. Jangan. Nah, rusak itu anak-anak. Ada di Galesung, Pak, di Galesung. 25 tahun meninggal. Saya tanya, kenapa dia meninggal? Sakit atau kecelakaan? Apa dia bilang? Gara-gara suntik pemutih, dulu dia hitam. Dia suntik dirinya setiap 1 bulan, dulu dia hitam jadi putih. Gara-gara suntik itu dia mati. Saya tanya, kenapa mau putih nih? Mau ikuti Korea? Jangan lagi. Kalau tak kalah hitam lagi. Ini saya. Coklat ya. Ustaz, selesai. Biar begitu gagahnya. Ibu-ibu gagahnya cantik semua. Pakai jilbab. Buat apa? Cantik ini dimakan tanah, nanti dihancur ini dimakan tanah. Betul tidak, Bapak? Dimakan tanah nanti ini. Diganti dengan jasad baru. Jadi jasad di dunia ini Bapak Ibu ada 2 ulama perbedaan pendapatnya. Ada yang mengatakan diganti dengan jasad baru nanti di alam barzakh. Ada yang mengatakan wallahu alam bisawab, tidak ditahu. Karena berita kubur alam kubur kagoi. Jadi ada ulama yang berani juga yang katakan mungkin diganti dengan jasad baru, bukan jasad yang seperti kita pakai di dunia. Intinya kalau kita mau tahu harus mati dulu. Itu intinya kalau mau tahu. Jadi jangan ibu-ibu mau putih. Kalau Allah berikan, kalau memang Nabi bilang suami tak cantik kalau kulit putih, pakai berapa putih. Untuk menyenangkan suami, itu boleh kata Nabi, boleh betul tidak Pak? Boleh, itu disunahkan. Kalau suami mau bilang harus kau putih dia, mulai besok kau sari kau doe, ambil putih. Boleh, disunahkan itu karena perintahnya Tuhan itu wajib, betul tidak? Istri baca Quran itu sunnah, tapi kalau suami berteriak, mana? Kopi. Nah, jangan baca Quran karena perintah wajib itu menggugurkan perintah sunnah. Ini ibu-ibu gak ada kiai. Kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ada lagi Quran enak mati. Tak boleh. Berhenti baca Quran, bikinkan kopi dulu suara. Begitu caranya. Perintah sunnah gugur kalau ada perintah wajib. Kalau tidak ada itu di atasnya wajib. Salat 5 waktu wajib. Jadi yang meninggalkan dosa. Perintah suami selama itu baik. Baik bagus sama. Begitu caranya. Kamu tinggi berat ninta jama, contoh, ojek berat ninta. Karena kalau ujang-ujang begini tuh bapak ibu busi-busi kaman nih, ojek paling sesak boy rui, lalu nak apa? Dok mes, lamas, makmas. Jadi nak mau tinggi berat ninta, saya tanya ibu, kalau suami pulang yang pertama diambil apanya? Pakai balik-balik sini dan nih. Sekarang langsung dumpi. Jujur memang yang jangan uang dulu. Kemana tidak lupa lah duit nasari gitu kurang ente betul tidak Pak? Agak sejak itu karena memang dia pencari uang.
Dia mencari nafkah. Ini ibu-ibu lagi pada sebentar lagi. Makanya kuliah istriku saya itu kalau saya datang ambil tangan saya. Habis. Ya sudah sebegini. Nah cium ada berkah di situ. Kata Habib Usaid, siapa yang mencium tangan suaminya, Allah berikan rahmat 10. Bayangkan itu. Tangannya, baru tangannya itu dicium. Baru tangannya. Belum yang lain. Baru tangannya. Betul tidak? Sabun rahmat. Tanggap enteng ini ibu-ibu kan. Yang namanya romantis dalam rumah tangga. Ustaz tahu bagaimana tahu lagi? Karena mati maki. Betul tidak? Justru waktu tua itu harus romantis orang karena mau meninggal orang. Betul tidak? Saya ikut tanya untuk istri itu, waktu saya sakit satu tahun sakit, si tahun gak kering ini. Makanya saya butuh istri itu yang mampu mempertahankan sewaktu saya susah. Cari istri yang begitu. Satu tahun saya sakit, 2 bulan tipes, 6 bulan paru-paru, 4 bulan puru-puru. Sakitku itu saya. Ada di sini bekas. Bayangkan itu, Nabi bilang istri. Iya kan? Makanya kena kiu. Aku naik buat tas. Wisi Nabi. Anak ibu. Bapak Ibu. Itu enaknya anak itu. Jadi itu begitu caranya. Punya istri yang mampu dalam keadaan susah. Bayangkan itu saya begini di impus Pak. 15 botol impus. Saya tidak makan. Tapi saya tidak mati jadi. Si tahun kak garanti aku mati. Niat tahu terima kak garanti tiba-tiba di muka kami dimasuk dalam buku. Innalillahi mati. Kita bangkit lagi. Apa yang semuanya? Ngapain? Hati-hati ini. Karena mati mendadak. Banyak orang begitu. Lagi setahun madar di aku mati. Maka waktunya ngambil kulit. Nah kami bikin nunggu bayiku apa nak? Abi. Tidak lama nikah, jaga bawah. Katanya malah pun jadi mana? Ustaz kan mana butuh tunjuk persiapan, mungkin masih kurang pahala. Betul tidak ini, Pak? Begitu. Butuh itu istri yang mampu mempertahankan, bukan hanya waktu dia senang, tapi waktu dia susah. Pun niat baik dalam perang kalau tidak jama bulan inna. Udah apa orang-orang. Nah, urunya tapi apa kan? Ya menikut bertakut tuh malah lagi. Lo mati. Jangan punya istri begitu. Hanya waktu senangnya kita suka. Buat apa cantik? Nah cantik itu di dunia aja. Apa kata Nabi? Orang yang beriman nanti di alam barzah sampai di surga nanti diberikan 7 bidadari 1 laki-laki. Apa kau tangkis nih? Jadi bapak ini, Ustaz ini nanti 7 istrinya bersama dengan istrinya 8. Desose nanti 7. Jadi kalau di dunia tidak dilarang orang poligami, di surga boleh poligami Pak. Jangan di poligami di mana? Di surga punya cemburi istri tak di kita bidadari. Tidak ada yang cemburu nanti di sana. Dan ibu itu bidadari surga dan pintu suami itu. Ibu, jangan kita mengira meninggal ke usia 70 tidak ada kita, nanti juga tidak ada kita, tidak cantik kita. Tinggi tak 30 meter. Bisa tidak memang? 30 meter nanti tingginya. Tak bangga memang, makanya itu wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bersegeralah kalian menuju ampunanku, bersegeralah kalian menuju ampunanku. Allah telah menyediakan surga seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau orang mau masuk surga harus bertakwa, harus beriman, harus datang ke masjid, harus rajin puasa, harus rajin zakat.
Sudah tadi. Tak lagi. Ikuti apa Allah perintahkan. Bahagia hidup tadi. Ustaz, amat kutet sembahyang. Kenapa parkir gini? Tidak ada dalilnya kalau sakit gigi tidak boleh sholat. Sembahyang pada sakit gigi jamaah. Halo. Gigi. Cari dalilnya, tidak ada yang mengatakan kalau sakit gigi kau jangan sholat. Sesuai dengan kemampuan. Latang, ada penyakit latang itu Pak, latang. Sama yang latang itu. Begitu, sesuai dengan kemampuan. Tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk tidak bisa berbaring dalam hati. Maksudnya tidak bisa bergerak pakai kode. Jadi orang kalau sholat kode mata bergerak. No. Kan tidak bisa bergerak. Ada namanya orang koma itu. Jadi mata bisa bergerak. Jadi itu sholat pun tidak bisa minta ditinggalkan. Bahkan sampai jasmani tidak bisa bergerak. Allah memerintahkan pakai kode. No. Makanya itu kalau niat tentuan atau ada istri tetap kode dia. Sholat. Saya pernah begitu waktu saya tipes, nggak bisa bergerak, diimpus. Jadi pokok di benengku, lagi bicara kan. Sebentar kalau sholat jangkian, saya pakai begini. Si kali ini harus kenapa kan? Sembahyang kan? Saya apa? Allah. Lah. Kode namanya, boleh. Jadi tidak boleh tinggalkan sholat. Karena sholat wa aqimus sholata li zikri. Sholat itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat berarti dia lagi berzikir kepada Allah. Makanya sholat itu adalah zikir. Zikir itu Al-Quran dikarai Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau habis salam itu pastinya gini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah langsung beri jawaban apa? Tenang perasaan. Saya tanya semua jamaah, kalau sudah ke sholat, tenang perasaan atau tidak? Tenang, itu kunci ketenangan. Mana aja indra, tanah kita berkata. Orang yang banyak hutang, habis sholat tenang perasaannya. Asal pilih masih ingat, nak orang sindran. Ini sudah ditagih. Begitu di dunia itu. Maka sholat itu satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Punabadi kesambayangan bisa dibawa di alam bangsa sampai di yaumil kiamat kelak di padang mahsyar yang adalah sholat. Ini bagi sambayangan, bagi ngasih itu panggokannya. Orang yang bagus sholatnya harus dia bertengkar dengan apa? Enak kesambayangan kita boleh ke panggokan kamar. Jadi kalau kita sholat satu, tadi ini pembekuan, ini kebanyakan. Tidak lalu ke pajak-pajak duit riba. Ini yang banyak. Kasih makan uang riba anak merusak otaknya. Ini enak tetangga terangin dah 1 juta. Enak. Mau 2 juta. 1 juta ambil itu nak makan anak dan semua selesai. Jangan kasih makan begitu. Jangan ke 1 juta Pak. 1000 saja. Itu ditanya. Ada kisah masyhur Pak, tukang gali kubur. Cangkulnya sewaktu ditanya, dia meninggal. Ditanya sama malaikat mau. Apanya yang ditanya? Selain man rabbuka man nabiyuka, semua sudah selesai. Ditanya cangkulnya itu. Cangkul itu akan ditanya sampai di yaumil kiamat ditanya. Jadi hati-hati kasih uang. Jangan selalu mau kaya. Biar ini sedikit, yang penting barang berkahnya itu dicari. Sisa suami tak pergi cari uang, ada yang pekerja kantor, ada yang tukang ojek, ada yang grab, taksi online, ada mungkin rumah
nyangkut-nyangkut di sawai apa, itu semua rezekinya luar biasa. Lihat nih orang tua dulu Pak, kata Rio tidak tinggi sekolah, tidak tinggi sekolahnya, tapi 13 anaknya, itu 13 anaknya jadi orang sukses semua, padahal orang tuanya tidak tinggi sekolahnya. Kenapa? Karena dia yakin Allah yang membagi rezekinya itu anaknya. Kita takut dulu Ki, kalau banyak anak banyak cuca, siapa bilang itu banyak anak bagus. Coba ini 5 anak 2 baik talu kodal, masih ada Pak, masih ada yang baik, betul tidak? Tapi kalau satu dia anak, dia tuh bebek kodal lah, dia mina anak tenang apa gini, gimana yang mana nak ciri-ciri, mana tak punya mana? Kenapa kita isi pada lagi asuran kemana? Pagi. Anak kodal. Kalau tidak nasi nggak apa-apa. Tapi kalau 1 anak 5 anak, bahkan banyak anak, semua anak yang soleh dan soleh, gimana satu anak, batu ngasih, dari bangkena, dari dimana, dari ulunna, sewaktu nak angkat kepalanya, sama-sama lah saya katakan, La ilaha illallah. Nalangnya lagi nyembah. La ilaha illallah. Makanya kata Nabi sewaktu sekarang 70 anak syaitan diutus untuk datang membuat dia bingung. Dapat ligu-ligu itu teru kemati. Maka talkinkanlah wahai orang yang hidup, karena orang yang akan sekarat adalah tanda sewaktu dia mau mati. Itu yang pertama. Yang kedua belajarlah memandikan mayit yang akan berubah menjadi statusnya jenazah. Ya lalu kini akan jadi pagi mengacu jemet ini mati jangan. Sekarang penting Pak, namanya memandikan mayit berubah statusnya menjadi jenazah. Belum dimandikan namanya mayit. Setelah dia dimandikan namanya jenazah. Makanya sebagian ulama sampaikan Pak, kalau jenazah tidak boleh lagi menunggu, tapi kalau mayit masih boleh menunggu. Itu harus ditanya gitu jamaah. Jangan sampai ada ibu-ibu sota-sota. Dia dapat dijadikan kena itu mayit. Minta. Jangan waktu namun. Jangan. Ambil jadi orang itu dosa. Dia mereka ibu sota kan. Nggak boleh. Kalau mayit itu masih bisa menunggu, tapi jangan menunggu 3 hari. Karena Rasulullah SAW waktu meninggal itu boleh 3 hari Nabi, karena dia mencari siapa yang akan menggantikan Rasulullah SAW. Dan itu jasadnya Nabi Bapak Ibu, beda dengan jasad kita. Jasadnya Nabi itu dilindungi oleh Allah, tidak akan pernah berbau. Jangankan 3 hari, dia sampai berapa bulan. Karena Rasulullah SAW itu bukan manusia biasa. Keringatnya saja itu pernah diambil oleh istrinya dengan surbannya itu, nah bawa di pasar, nah kasih begini surbannya itu istrinya, nah seluruh penduduk pasar itu tercium bau keringatnya. Nabi bilang lebih harum daripada minyak kasturi. Parfum yang terharum di dunia masih dikalah, masih harum keringatnya Nabi. Makanya kalau mau baku tantang orang siapa yang bikin parfum di dunia, ada di Perancis, ada di Jerman, di mana saja, kasih tantang dengan keringatnya Nabi, dikalah Pak. Keringatnya Nabi harum sekali, kata istrinya, tidak ada kalah. Karena Allah yang mengaruh dia. Coba keringatnya suami Pak. Sebentar kalau tidur baru kasih begini juga. Nanti anak sempin-sengasem tahu. Dia jangan kasih lama-lama. Kalau dibilang itu Nabi 3 hari menunggu, memang Nabi. Kita bukan Nabi. Itu kita paling berapa waktu kalau ada anaknya dari mungkin di Palopo tunggu boleh yang penting belum dimandikan. Tapi kalau sudah dimandikan jangan tunggu. Makanya itu jenazah Pak langsung disegerakan namanya. Tapi kalau mayit jangan dulu. Ya harus dimengerti. Jadi kalau sudah dimandikan itu yang segerakan, bawa cepat karena sudah dimandikan. Tapi kalau belum tunggu saja siapa yang bisa datang. Tapi jangan sampai lewat 2 hari. Cukup 1. Jadi supaya mengerti jawab. Biasa begitu ada ibu-ibu. Tak bisa dia. Jadi nomor dosa. Nah, bicara lagi banyak dosanya. Tidak boleh itu. Itu kalau ada keluarga meninggal tidak boleh bicarakan dosanya orang. Ditutup. Walaupun itu musuh tak.
Kata Nabi, walaupun itu musuh, tutup, jangan bicarakan dosanya. Baiknya dicerita, berbohong dengan kebaikan, Pak. Ibadah kita buat ini. Baik ini, wih orang baik. Wih ini. Aku ada bilang makan. Sini boleh Pak, kalau di sana lagi. Sembunyikan aibnya orang. Terakhir, jangan lama-lama. Kaki buruk. Apalagi banyak ibu saran. Saya itu Bapak Ibu, saat ingin sampaikan kalau ceramah taksiah begini. Saat harus ada kesadaran setiap kalau kita pulang taksiah. Tingkatkan bagi kesampaian, bagi sadaqah. Yang itu tumatia karena Allah Subhanahu wa taala, walaula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa atum minas salihin. Orang yang mati itu kok dia minta hidup, apalagi Allah semua. Ya Allah, hidupkan saya kembali. Saya ingin bersedekah dan beramal soleh. Kenapa dia ingin bersedekah? Karena amalan yang pertama sewaktu dicabut nyawanya orang yang mati, Pak, sedekah. Bersedekah yang pertama diperlihatkan. Makanya Bapak Ibu itu yang dikatakan sedekah itu ada sedekah utama, Pak. Yang pertama sedekah utama. Mau kita tahu bukan orang lain, orang tua. Ini biasa tak balik. Bagi sekarang tetanggana, tapi kudi sekarang tatua. Ada orang begitu. Maunya itu orang tua dulu, keluarga dulu, sepupu, bija-bija, ya ngasih, keluarga dulu kasih habis. Sering ngasih nih, baru ke orang lain. Ini ada kejadian, kau pergi minta-minta di lampu merah, kau kasih di sini. Siapa yang dibawa? Kita yang dibawa. Keluarga ini. Makanya kata Nabi, selesaikan semua keluarga, jangan sampai ada yang minta-minta. Baru orang lain sedekah utama itu. Jadi kalau ada keluarga yang mungkin menderita, Pak, tidak bisa makan, bantu dia dong. Jangan sampai dia pergi minta-minta. Itu di daerah terjadi. Datang nenek-nenek. Malakom. Tidak nak dijina. Ini ayo. Malak. Assalamualaikum. Malakom. Ada kesesahan guru. Orang tua disuruh pergi minta-minta. Itu kalau ada orang minta-minta, Pak. Satu, walaupun memang majelis ulama memberikan begini, jangan sekali-kali memberikan orang minta-minta. Lihat dia keadaannya dulu. Ada juga orang minta-minta memang dalam keadaan bisnis, Pak. Banyak terjadi begitu. Tapi kalau kita mau memberi karena Allah, itu boleh. Kalau niatnya lain, dia urusannya. Tapi kalau niatnya kita memberi, kita dapat pahala. Sedangkan dia kalau dia gunakan tidak baik, dia dapat urusan. Jadi kita boleh ambil. Jadi kalau ada orang minta-minta, itulah ada pahala. Nanti kalau mati pun akan diberikan oleh Allah. Kasih 2.000, selesai. 10.000 kan. Menyumbang juga di masjid begitu. Yang bikin selalu kasih cari-carita. Ada tetangga tak menyumbang 1 juta. Bakal saya talik-talikan. Ya, itu orang baik masih mau menyumbang 1 juta. Ada menyumbang AC, ada menyumbang apakah mantu, mimbar atau apa kan? Atau na ustaz atau na pengurus kan? Atau tukang azan kan? Tukang azan juga itu harus dihargai. Hargai suaranya karu-karuan aja. Allahu Akbar. Kalau anak muda yang azan di masjid kemudian bergetar azannya, maka seluruh kampung ini mendoakan seluruh para malaikat. Kenapa? Anak muda sudah mulai azan. Anak muda mulai azan sekarang. Jadi cuma jago menyanyi di pos ronda. Orang tua sebelum azan. Alah. Baunya ganti kasih itu orang tua juga. Ya sudah sakit di Jeneponto, Pak. Jeneponto saya tidak main kelas 4 SD saya. Ada 3 tukang azan di Jeneponto. Isangkala, Binarang, Isiki. Saya tidak main-main.
Misal kalau dia mau azan, ini karakternya orang tua. Tidak di sini kita tahu tapi dising. Kalau saya kalau mau azan, tapi pergi main kan. Sing tahu, isangka. Karena sebelum dia azan, tapi pergi main. Kalau dia naruh, nasab pergi main kan. Nah tahu ki orang, dinaring. Isi kia nyari, tapi salawat na baca, tapi tidak kantar. Orang tua dulu itu punya karakter, namanya apa? Tanpa dilihat orangnya, orang sudah tahu. Isiki, dinarang, disangkal. Sekarang kita tidak ada di karakternya. Apalagi anak-anak sekarang lebih cinta apa? Lebih cinta game, Free Fire. Ini apa? Free Fire, game online. Awas, mana lagi? Di mana? Lagi pusing betul di mana? Prestin apa? Merusak sekarang. Tidak ada anak-anak berjasa. Mana pola pendidikan harus kembali. Anak-anak adalah aset. Ini aset di kampung kita. Generasi adalah aset di kampung kita, bahkan bangsa kita. Kalau anak muda sudah mulai bergerak, makanya kami pemoporan Bapak Ibu, seluruh jamaah orang tua yang kami hormati. Saya dari KPK bersama dengan Ustaz Desosi ini, bersama dengan KPK, namanya komunitas pendakwah keren. Bukan berarti kami keren, tidak juga. Kamu tuh ini ditanjak. Tapi apa? Sekarang kami mau ke pelosok untuk apa? Membantu generasi untuk menghidupkan dakwah kembali. Mau gimana ini? Nanti dia tanya. Bukannya ceramah begini, tapi dididik semua. Sekarang sudah kami berhasil, ada satu lagi kasih. Di KPRI itu bisa sedikit. Alhamdulillah, anak-anak sekarang sudah bisa tampil ceramah, protokol, azan. Itulah namanya bibit-bibit yang mau dibangun kembali, Pak. Jangan sampai kita nanti meninggal, Pak, tidak ada lagi yang isi masjid. Saya itu selalu saya menangis. Bagaimana nanti kalau orang tua yang sudah mulai terus di usia-usia saja meninggalkan, tidak ada yang gantikan di masjid, maka banyak yang terjadi, Pak. Salah satu di Dusun Palembang, Pak, 10 rumah di sana, Pak, dia yang azan dan iqamat, dia imam, tidak ada makmum. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada makmum. Dusun Palembang kami datang bersama KPK. Saya menangis di situ. Bagaimana bisa begitu? Nah, ada di 10 rumah di situ, Pak. Tidak banyak. Itu Dusun Palembang, Pak, memang kayak hitam belantaran itu di Patalasan. Dia imam, dia azan, dia tidak ada makmum. Kamu jangan mikir lagi luhur saja biasa, tidak ada. Bagaimana itu begitu? Terakhir Bapak Ibu, kalau kampung tak ingin diberkahi oleh Allah, kampung tak ingin diberkahi anak tak, istri tak, semua bapak-bapak, ya, jangan pernah tinggalkan masjid. Di Jepang itu, Pak, dulu tidak ada masjid, gempa terus. Sekalinya datang kiai, para ulama datang berdakwah di Jepang, ada masjid dibangun. Sekarang sedikit ini gempanya. Kita saja mayoritas Islam di Indonesia masih gempa, Pak. Di Papua gempa. Di mana gempa? Tapi alhamdulillah kita di Goa Allah rahmatkan karena masih banyak guru-guru kita, orang tua kita yang senantiasa mendidik anak-anaknya ke jalan Allah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini mari kita merenung kembali saja di tempat tazkiratul maut ini untuk banyak-banyak namanya mengingat mati. Orang yang ingat mati bukan berarti cepat mati. Orang yang ingat mati adalah perilakunya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan, apa yang dilarang kita jauhkan. Kenapa? Karena orang yang beriman senantiasa waspada yang namanya perbuatan yang sia-sia. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan doa. Kita doakan almarhum Bapak Baharudin Nasution usia 75 tahun, semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburannya, meluaskan kuburannya, dan tentunya diangkat derajatnya, dan tentunya dijadikan kuburannya taman-taman surga sesuai amal yang dilakukan beliau.
Mari kita kirimkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi jami'an. Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya Allah ya Rabb, maafkanlah, ampunkanlah segala kesalahan, dosa yang mungkin pernah dilakukan oleh orang tua kami almarhum Bapak Baharudin Setuji ya Allah. Ya Allah ya Rabb, luaskan kuburannya, lapangkan kuburannya sejauh mata memandang, luaskan kuburannya lebih luas daripada tempat tinggal di dunia. Jadikanlah ya Allah taman-taman syurga. Terima amal ibadah salatnya, terima sedekahnya, terima zakatnya, terima kebaikannya kepada keluarganya, anak dan cucunya, seluruh keluarganya yang hadir, tetangga-tetangga, sahabat, bahkan kami yang hadir ya Allah. Ya Allah ya Rabb, keluarga yang ditinggalkan ya Allah, berikan kesabaran, ketabahan, ikhlas menerima kepergian orang tua mereka. Karena kami tahu suatu saat kami pun akan pergi meninggalkan dunia sesaat ini. Jadikan kami Allah orang-orang yang senantiasa mengikuti perintah, menjauhi larangan. Tancapkan iman di dalam hati kami, keimanan sampai kami wafat. Tancapkan ketakwaan ya Allah, agar kami terus mengikuti perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Ya Allah ya Rabb, kami hadir malam ini, seluruh jamaah yang hadir. Sewaktu nanti Engkau perintahkan malaikat maut, janganlah cabut nyawa kami sewaktu kami bermaksiat. Janganlah cabut nyawa kami sewaktu kami berbuat dosa. Apalagi Allah durhaka kepada-Mu dan durhaka kepada kedua orang tua kami. Tapi Allah, cabutlah nyawa kami sewaktu kami berbuat amal kebaikan, sewaktu kami membaca Al-Quran, sewaktu kami mengajarkan Al-Quran kepada anak istri kami, keluarga kami, dan tetangga-tetangga kami, saudara-saudara kami. Cabut nyawa kami sewaktu kami mengamalkan setiap apa yang Kau perintahkan ya Allah. Cabut nyawa kami sewaktu kami berpuasa, bersedekah, berselawat, bahkan ya Allah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya Allah ya Rabb, cabut nyawa kami sewaktu kami ya Allah senantiasa membantu tetangga kami yang susah, mengeluarkan dari berbagai permasalahan hidup. Karena kami tahu ya Allah, ujian yang Engkau berikan ya Allah adalah puncak dari kesabaran sehingga kami sabar menghadapinya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hasan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Tazkiratul